Pasangan suami istri ini mengalami ketidakadilan terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Pihak berwenang seolah-olah ikut campur. Hidup mereka menjadi kacau, namun mereka tidak menyerah dan tetap akan terus memperjuangkan apa yang mereka anggap itu tidak bersalah. Film dengan judul S&M Judge yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Conrad adalah seorang hakim yang cukup terkenal dan disegani karena jam terbang yang tinggi, mengurusi banyak kasus hingga selesai dan adil. Karena ketenaran dan sikap adilnya yang baik itu, ternyata dia punya musuh dalam selimut, Fred. Sama-sama bekerja di pengadilan, bedanya Fred hanya sebagai jaksa yang merasa tidak puas dengan putusan-putusan yang diberikan dari Conrad dalam suatu kasus. Di dalam pekerjaan, Conrad adalah orang yang bisa dibilang sukses. Namun di dalam rumah tangga, ternyata tidak sebaik itu. Dia punya seorang istri bernama Magda yang mengalami depresi berat, bahkan seperti kehilangan semangat hidup. Beberapa cara dilakukan Conrad supaya istrinya kembali seperti saat mereka masih pacaran, namun tidak membuahkan hasil. Mereka juga punya seorang anak perempuan bernama Iris. Iris tahu ibunya begitu, namun dia berusaha tidak ambil pusing karena tugasnya hanya belajar. Conrad terus berkonsultasi dengan psikiater atas kondisi istrinya. Dia terus mencoba dan terus mencoba, hingga suatu malam Conrad ingin merayakan hari jadi mereka di rumah. Disitulah Conrad mendapatkan petunjuk yang mungkin bisa membawa istrinya kembali ke keadaan yang semula. Awalnya Magda sangat tersiksa dengan kondisi seperti itu. Lalu dia memperlihatkan beberapa lukisannya di buku. Seorang wanita diikat menggunakan peralatan tempur yang biasanya buat nganu lah. Ya, pokoknya seperti itulah. Magda ingin dia diperlakukan seperti itu dan didominasi. Conrad tidak yakin karena jika dia memperlakukan Magda seperti yang diminta, yang ada hanyalah rasa sakit. Tapi cara itu harus dicoba. Mereka melakukannya di rumah saat Iris sekolah, tapi tidak berjalan mulus karena peralatan dan fasilitas mereka tidak memadai. Yang ada malah rasa sakit yang tiada henti. Kalian tonton sendiri ya film fullnya. Soalnya ini banyak adegan cambuk-cambuknya. Mereka akhirnya mencari tempat di mana Magda bisa mendapatkan metode dan fasilitas yang tepat. Sebuah tempat di mana memang dikhususkan untuk pasangan yang menyukai begituan dengan cara yang agak sedikit ekstrim. Tapi cara itu ternyata manjur. Magda mulai menunjukkan perubahan. Namun justru Conrad lah yang kebalikannya. Dia masih merasa cara ini adalah kasar dan menyakitkan. Tapi seiring waktu berjalan, akhirnya Conrad mulai terbiasa dan terus melanjutkan aktivitas membagongkan tersebut. Sayangnya, gerak-gerik Conrad dan istrinya ini menimbulkan kecurigaan pada kepolisian karena ternyata tempat yang mereka tuju itu adalah tempat di mana penjahat kelamin terbesar berada. Polisi mencurigai keterlibatan Conrad dengan penjahat yang bernama Loiten itu. Padahal rumah tangga mereka ini baru saja kembali seperti dulu, harmonis dan penuh dengan tawa. Namun polisi tiba-tiba datang menggeledah rumah mereka, mencari barang bukti. Sementara Conrad terlihat berbicara dengan Fred. Dalang di balik semua ini adalah dia. Baginya, tindakan yang dilakukan Conrad dan istrinya melanggar aturan yang tentang kekerasan. Padahal itu dilakukan atas dasar sukarela. Namun polisi dan Fred tidak percaya. Conrad, Magda, bahkan Iris pun dibawa untuk dimintai keterangan. Iris awalnya nggak tahu apa-apa. Dia kira ayahnya ini korupsi, tapi ternyata dia diperlihatkan video ayahnya dan ibunya melakukan sesuatu yang nyeleneh. Conrad dan Magda diadili di persidangan dengan bukti video-video mereka. Pada akhirnya, Conrad dipecat dari hakim. Rumah tangga mereka berantakan. Bahkan Iris meninggalkan mereka karena merasa malu. Kini terbalik, Conrad yang stres, sementara Magda masih waras dan setia menemani suaminya yang mencoba melakukan bundir. Kasus unik mereka ini ramai diperbincangkan dan viral. Sebuah televisi show mencoba menggali informasi pada Fred, dan mereka mendukung apa yang dikerjakan Conrad dan Magda. Pihak berwajib seharusnya tidak ikut campur urusan enak-enak sebuah rumah tangga. Namun Fred berdalih kalau itu adalah tindakan kekerasan. Magda pun hadir di acara tersebut, sehingga meyakinkan pada penonton kalau mereka tidak bersalah. Perlahan-lahan masyarakat mulai sadar kalau memang mereka tidak bersalah. Iris pun juga memaafkan kedua orang tuanya. Justru berkat Conrad dan Magda, banyak orang-orang terbantu dengan cara tersebut.
Kehidupan Konrad dan Magda memang tidak seperti dulu lagi, punya rumah mewah, luas, dan kekayaan di mana-mana. Namun, meski begitu mereka tetap hidup. Mereka kini tinggal di sebuah apartemen yang kecil, tapi mereka akan tetap bersama sampai kapanpun. Ya, itulah tadi alur cerita film SNM Judge. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.